Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih melekat pada diri kita hari ini. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa dan tidak jemu-jemunya khatib senantiasa mewasiatkan pada diri khatib khususnya dan kepada jamaah umumnya untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sudahlah semestinya seorang hamba menyadari bahwa dalam hidup ini tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menilik ke dalam diri kita, kemudian melihat keluar alam raya, lihatlah betapa kecil dan remeh serta rendahnya diri kita ini. Dan oleh karena itu, jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mustahillah kita dapat melakukan segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali datangnya dari Allah dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, duduknya tuan-tuan di depan, duduknya jemaah sekalian di depan, berbicaranya saya di sini, menyimaknya jemaah di depan, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kecil, karena kita tidak bisa apa-apa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa mencari jalan, mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, manusia senantiasa membutuhkan pertolongan Allah, sehingga Allah memerintahkan manusia untuk meminta pertolongan kepadanya. Maka pada Jumat kali ini akan kita sampaikan beberapa kiat-kiat agar Allah mau menolong kita, agar pertolongan Allah datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam setiap langkah, dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap kedipan mata, maka hendaklah kita menjaga dan senantiasa mendirikan salat. Baik salat sunnah, apatah lagi salat yang sudah wajib. Jika seorang hamba meminta pertolongan dengan melakukan salat dalam setiap urusannya, maka Allah akan memudahkan baginya, karena salat merupakan penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang kita sebutkan di awal,
Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hanya dengan salat, hanya dengan sabar kita bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia penghubung antara kita dengan Rabb. Maka Syekh Ahli Jum'ah mengatakan, salat adalah mi'rajuka minas sama. Salat adalah cara kita untuk naik ke atas langit walaupun jasad kita ada di muka bumi ini. Maka hadirin, kita ini hamba yang lemah, hamba yang kecil. Kadangkala di alam dunia ini suara tidak didengar, teriakan tidak diperdulikan, saran-saran tidak pernah dihiraukan. Karena siapalah kita ini? Hanya orang biasa, tidak memiliki apa-apa. Maka karena tidak pernah dipedulikan di dunia, maka jangan risau hadirin. Ketika kita lemah di dunia, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ada Allah yang maha besar. Ketika kita tidak didengar di dunia ini, jangan risau hadirin, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala mendengar hamba-hambanya yang datang memujinya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Hadirin, kemudian di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau tertimpa sebuah kesulitan, maka beliau segera melaksanakan salat. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesukaran adalah beliau segera melakukan salat. Dalam riwayat lain yang masyhur sering kita dengar, ketika beliau capek, ketika beliau lelah, beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Istirahatkan kami dengan salat. Artinya orang-orang beriman ketika menyambut panggilan azan datang seolah-olah jiwa yang mengharapkan istirahat. Orang kalau mengharapkan istirahat normalnya akan datang dengan senang, akan datang dengan bergembira, akan datang dengan jiwa menunggu waktu tersebut. Maka hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, agar pertolongan itu datang kepada kita, jaga dan tegakkanlah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Yang kedua, agar pertolongan Allah itu datang kepada kita, maka jangan bakhil terhadap harta kita. Keluarkan zakat dan sedekahnya, karena harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wasilah seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah, ambillah zakat, ambillah sebagian dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, agar pertolongan Allah itu datang kepada kita, hendaklah kita senantiasa menegakkan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika umat ini masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah pasti akan menolong kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beruntung, wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Apa kegiatan mereka di dunia sehingga mereka beruntung? Apa kata Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Siapa yang beruntung? Kata Allah, sebagian di antara kamu hendaklah ada
segolongan orang, segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah, kata Allah, orang-orang yang beruntung. Yang keempat, hadirin, agar pertolongan Allah datang kepada kita, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran dan juga memahami artinya. Lebih daripada itu, mengamalkan isinya. Al-Quran, hadirin, akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Yang kelima, hadirin, agar pertolongan Allah itu datang kepada kita, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah menunjukkan ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana menunjukkan ungkapan terima kasih itu? Maka gunakan nikmat yang Allah berikan itu ke dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita di sini sehari 2 kali 24 jam tidak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bangun dari tidur bisa melihat dunia, kedua mata bisa melihat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kamar mendengar anak-anak bisa tertawa, anak-anak bisa menyapa kita. Pendengaran kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ke meja makan, sarapan yang bisa kita cicipi dengan enak itu, lidah yang bisa mencicip itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kemana mata, telinga dan mulut kita bawa selama ini? Adakah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena hati-hati orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat Allah untuk memaksiati Allah, untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Matamu yang kau gunakan, apakah engkau gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jika nikmat itu engkau gunakan untuk mensyukuri Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ingat, kata Allah, kedua matamu, telingamu, omonganmu, kakimu, tanganmu, semua nikmat yang ada pada dirimu, ketika engkau gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ingat, inna azabi lasyadid. Azab Allah pedih menunggu kita semua. Hadirin yang terakhir, agar pertolongan Allah datang menghampiri kita, hendaklah kita senantiasa mengingat bahwa hidup di dunia adalah hidup yang sementara. Kehidupan di dunia laksana padi yang ditanam di muka bumi. Dia akan tumbuh keluar, dia akan tumbuh keluar, kemudian menghijau, subur, menguning, menunduk kembali ke bumi. Begitulah kita hidup. Kita hidup dilahirkan, besar, remaja, dewasa, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala pula hidup itu seperti kelapa setandan. Bagaimana kelapa setandan? Kita lihat di pohon kelapa yang setandan itu ada putik yang masih mayang, ada buah yang masih segenggam, ada pula yang masih muda, ada pula yang sudah tua. Kita lihat ketika dia jatuh, yang tua jatuh, yang muda diambil secara paksa, yang putik mayang pun bisa jatuh ke muka bumi. Begitu pula yang namanya kematian. Kehidupan tidak pernah menunggu. Kematian datang tidak menunggu tua. Kadangkala yang kecil mati, kadangkala yang masih remaja mati, kadangkala yang masih muda mati, dan kadangkala yang tua pun begitu. Tidak menunggu dimanapun dan kapanpun, tidak menunggu sakit dan tidak menunggu lemah. Ketika maut itu datang, maka dia akan datang kapanpun dan dimanapun. Maka kata Nabi, aksiru zikra hadhimil ladzat ya'nil maut. Hai, ingatlah, banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Apa dia? Dia adalah kematian. Orang yang senantiasa hidupnya mengingat kematian, maka dia akan dekat kepada taubat,
ketika dia dekat kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa berjalan di atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada dalam setiap langkah kakinya, deru nafasnya, dan juga kedap-kedipnya matanya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah khutbah ini kami sampaikan, singkat namun kami harapkan bisa mudah untuk diingat. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.